Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita diketemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat, hidayah dan nikmat Allah senantiasa mengucur kepada kita semua sampai kemudian kita nanti mati dalam keadaan membawa keimanan, mati dalam keadaan Islam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang etos kerja atau materi tentang bekerja keras. Dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskan kepada sebuah ayat dari kitab suci Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 105. Oleh karena itu, sebelum materi ini kita bahas lebih lanjut, maka silahkan perhatikan surat At-Taubah ayat 105, dengarkan dengan baik bacaannya dan tirukanlah ayat tersebut bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Perhatikan ayat berikut ini. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Demikianlah bacaan tentang Quran surat At-Taubah ayat 105. Marilah sekarang kita mencoba untuk membahas ayat tersebut. Dalam ayat tersebut dikatakan, wakul, katakanlah, i'malu, lakukanlah sebuah pekerjaan, bekerjalah, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka sesungguhnya ketika kalian melakukan amal, melakukan pekerjaan, maka sesungguhnya Allah akan mengetahuinya. Rasulullah juga akan mengetahuinya. Wal mu'minun, dan seluruh orang-orang mukmin juga akan mengetahui amal kalian tersebut. Maka lakukanlah amal yang baik, karena amal yang kita lakukan itu akan diketahui oleh Allah, Rasul, dan seluruh orang-orang mukmin. Ayat ini dilanjutkan, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan sesungguhnya Allah akan mengembalikan kalian semua besok di akhirat ila alimil ghaibi wasyahadah, kehadapannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatanmu. Ayat ini kemudian dilanjutkan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitakan, Allah akan menunjukkan apa-apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia. Dalam ayat ini ada beberapa penjelasan yang dapat kita ambil, antara lain yang pertama, sesungguhnya kita
diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah aktivitas, untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallah minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat dalam hal apapun, kuat dalam hal dia beramal, bekerja, kuat dalam hal masalah cita-cita, kuat dalam hal apapun dalam dirinya. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat seperti itu khairun, lebih baik, wa habbu indallah minal mu'minid dha'if. Lebih baik bagi Allah mukmin yang seperti itu daripada seorang mukmin yang lemah. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang mukmin harus mampu untuk memiliki sikap berperilaku dan bekerja keras. Itulah yang dituntut. I'malu, lakukanlah sebuah pekerjaan. Perintah Allah ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja keras. Ayat ini juga memiliki pengertian bahwa kita itu harus bekerja keras dengan tangan kita sendiri. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin meminta-minta kepada orang lain. Kita sebagai seorang mukmin jangan sampai meminta belas kasihan kepada orang lain. Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Sesungguhnya tangan yang ada di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Ini menunjukkan bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang hanya menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Rasulullah menjelaskan bahwa seseorang yang memanggul kayu di punggungnya itu lebih baik, lebih mulia daripada seseorang yang hanya meminta-minta. Oleh karena itu, dalam hadis ini kembali lagi pada poin pertama tadi, kita dituntut untuk bekerja keras. Bekerja keras dengan tangan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan keringat kita sendiri. Jangan sampai kita hanya menengadahkan tangan untuk meminta-minta, untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Ayat ini juga memberikan pengertian yang ketiga, bahwa hendaknya kita bekerja keras mencari dunia dengan sungguh-sungguh, seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya.
Karena ketika kita punya angan-angan bahwa kita hidup selama-lamanya, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah bekerja keras, sungguh-sungguh mengumpulkan dunia, karena hidup kita selama-lamanya. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa sesungguhnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia daripada dunia ini. Maka hendaknya kita juga beribadah kepada Allah seakan-akan kita akan mati besok. Ketika kita merasa bahwa besok kita akan mati, maka hari ini yang kita lakukan tidak lagi mengumpulkan harta, tidak lagi bekerja untuk dunia, akan tetapi pasti hari ini kita beribadah dengan sungguh-sungguh, melakukan perbuatan baik, melakukan zikir sebanyak-banyaknya, karena besok kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk beramal sebanyak mungkin untuk dunia kita, bekerja dengan sungguh-sungguh seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, akan tetapi hendaknya kita juga beribadah dengan sungguh-sungguh seakan-akan kita akan mati besok. Inilah beberapa penjelasan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita diperintahkan untuk beramal karena sesungguhnya amal kita itu Allah akan ketahui. Maka amal yang apa? Amal yang baik yang harus kita lakukan. Dan kita harus tahu bahwa wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita nanti akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita beramal itu, melakukan aktivitas-aktivitas kita itu, jangan sampai aktivitas ataupun amal yang melanggar perintah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti di akhirat akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Dalam surat Yasin ayat 65 dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya besok di akhirat, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mulut kita itu akan dikunci, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi atas apa-apa yang kita lakukan. Maka karena kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia, lakukanlah amal kita di dunia itu dengan amal-amal yang baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini juga memiliki kandungan bahwa
kita oleh Allah dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita oleh Allah juga dituntut untuk mau berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh mencari keutamaan-keutamaan Allah di muka bumi ini, mencari karunia-karunia Allah di muka bumi ini. Dalam kaitannya dengan ini, Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salat min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah datang waktu mengerjakan sholat, ibadah, dalam ayat ini dikhususkan ibadah sholat Jum'ah. Namun apabila kita menerjemahkan dengan arti yang lebih luas, tidak hanya sholat Jum'ah saja, tetapi seluruh panggilan-panggilan Allah. Apabila telah datang waktu mengerjakan sholat, khususnya sholat Jum'ah dalam hal ini, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka segeralah kita untuk menuju panggilan Allah itu, wa dzarul bai', dan segera meninggalkan aktivitas-aktivitas dunia kita. Ayat ini dilanjutkan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kita telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kita ke seluruh muka bumi ini untuk mencari karunia-karunia Allah yang ada di seluruh muka bumi ini. Jadi ayat ini memberikan arti bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas kehidupan, mencari karunia Allah di muka bumi ini. Akan tetapi jangan sampai lupa, ketika telah datang waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, telah datang waktu melaksanakan sholat misalnya, maka tinggalkanlah sementara aktivitas itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai melaksanakan sholat, maka lakukanlah aktivitas itu kembali. Bertebaranlah kalian semua di muka bumi untuk mencari karunia-karunia ilahi yang tersebar di seluruh bumi ini. Maka ayat ini sekali lagi menjelaskan, silahkan kita bertebaran di seluruh muka bumi ini untuk mencari rizki, untuk bekerja, untuk mencari karunia Allah dalam wujud apapun. Akan tetapi jangan lupa, ketika Allah telah memanggil, kita tinggalkan sementara aktivitas itu, kita menuju kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah ibadah kita selesai, maka kita bertebaranlah kembali, lakukanlah aktivitas kembali di seluruh bumi ini. Hikmah-hikmah
yang dapat kita petik dari pelajaran ini adalah bahwa sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk i'malu, beramal. Amal yang apa? Amal yang baik. Amal itu adalah sebuah aktivitas pekerjaan, maka amal yang baik. Hikmah yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal tersebut dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kemudian kita menengadahkan tangan, meminta-minta kepada orang lain. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam ajaran agama kita. Sesungguhnya sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan, orang-orang yang bekerja keras akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, barang siapa yang malam harinya dia merasa lelah karena siang harinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari karunia Allah, untuk menafkahi keluarganya, maka sesungguhnya pada malam itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi barang siapa yang siang harinya bekerja keras, malam harinya dia merasa lelah, maka lelahnya itu menghapus dosa-dosanya. Luar biasa, subhanallah. Rasulullah juga pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah untuk anaknya, maka baginya fisabilillah. Barang siapa yang dia keluar rumah untuk mencarikan nafkah orang tuanya, maka dia juga fisabilillah. Dan barang siapa yang dia keluar rumah untuk bekerja keras, mencari nafkah agar dia mampu menjaga kehormatannya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, maka baginya juga fisabilillah. Jadi balasan bagi orang yang mau bekerja keras untuk mencari karunia Allah, mencari ridho Allah di muka bumi ini, maka baginya luar biasa. Dia diampuni dosanya, dia termasuk fisabilillah. Dan bahkan Rasulullah dalam hadis At-Tabrani juga menjelaskan, siapa orang yang bekerja untuk mencari karunia Allah yang halal dan dia berharap dengan bekerjanya tersebut dia mampu untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, maka sesungguhnya dia kelak di akhirat akan datang kepada Allah dengan wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Dia di dunia bekerja keras, mencari nafkah, menjadikan dirinya sukses di dunia. Di akhirat dia juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu menghadap Allah dengan muka yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah penjelasan dari materi kita tentang etos kerja, bekerja keras yang tersirat
dalam surat At-Taubah ayat 105. I'malu, bekerjalah kalian dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah kalian dengan etos kerja yang tinggi. Maka sesungguhnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, etos kerja yang tinggi merupakan yang melaksanakan perintah Allah sesuai dengan surat At-Taubah ayat 105. Maka jadilah kita pribadi-pribadi yang pekerja keras, bukan pribadi-pribadi yang lemah, bukan pribadi-pribadi yang suka meminta-minta kepada orang lain. Dalam majelis ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah menjadikan diri kita sebagai sosok orang yang mampu memiliki sifat dan perilaku pekerja keras, mencari karunia Allah di muka bumi untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mampu melaksanakan ibadah dengan karunia dan rezeki Allah di muka bumi tersebut. Rasulullah dalam doanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah diriku ini dari sifat ajzi, sifat yang lemah, wal kasali, sifat yang malas, wal jubni, sifat pengecut, wal harami, dari penyakit pikun, wal bukhli, dari penyakit bakhil, wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksaan kubur dan fitnah baik di dunia maupun ketika sudah mati kelak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.